Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah di minggu yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur minggu ini diambil dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Patut kita bersyukur kehadiran Tuhan atas segala kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
rindu menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya diberikan satu kesempatan untuk membagikan isi hati Tuhan kepada setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan untuk kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, izinkanlah Roh-Mu sungguh-sungguh memberikan kepada kami pengertian, wawasan yang baru sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa yang tidak terbatas, agar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini
Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang besar di tengah-tengah pergumulan hidup. Mari kita sama-sama membuka Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sepanjang sejarah pelayanan Yesus yang dicatat dalam Injil Matius, tugas utama Yesus adalah menyatakan kerajaan Allah kepada umat Israel, yaitu kepada orang-orang Yahudi dan bukan kepada bangsa lain. Itu saudara bisa temukan di dalam ayat yang ke-24. Yesus sendiri mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Hal ini juga dikatakan Yesus ketika berjumpa dengan seorang perempuan Samaria dalam Injil Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Bahwa pada saat ini semua orang tergantung pada Israel untuk memperoleh Mesias dan berkat-berkatnya. Tetapi dalam bacaan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita justru melihat bagaimana Injil Matius menyoroti perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan yang tentu saja memiliki latar belakang budaya yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Kita tahu orang Kanaan terbiasa dengan budaya Yunani yang menyembah dewa-dewa. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atau disebut juga bangsa kafir. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, bangsa kafir merupakan musuh mereka. Tentu saja hal ini menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Menariknya, dari ayat 28 Injil Matius pasal 15 dikatakan, Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, kurang lebih 3,5 tahun, saya tidak pernah menemukan sekalipun Yesus mengucapkan kalimat pujian seperti ini. Padahal kita tahu, murid-murid Yesus selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi dan melayaninya. Mereka mendengar pengajaran Yesus dan bahkan seringkali melihat mujizat yang Yesus lakukan, mulai dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi Yesus tidak pernah memuji iman mereka.
Bahkan di banyak peristiwa Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Injil, Yesus justru menegur murid-muridnya karena mereka memiliki iman yang kurang percaya. Ini berarti Bapak Ibu, tidak jaminan seseorang dikatakan memiliki kualitas iman yang besar dari ukuran seberapa lama dia mengikut Tuhan, atau seberapa lama dia melayani Tuhan, atau seberapa seringnya dia mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin seberapa seringnya dia melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Karena Yohanes 6 ayat yang kedua membuktikan kepada kita bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Namun tidak lama setelah itu Bapak Ibu, ketika Yesus memberikan pengajaran yang cukup keras dan sulit diterima di dalam hati orang yang mengikuti dia, maka mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Yesus. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penting bagi kita untuk belajar pada saat pagi hari ini dari iman seorang perempuan Kanaan yang notabene bukan orang Yahudi, sampai bisa dikatakan oleh Yesus dia memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu, saya akan mulai dengan melihat terlebih dahulu bagaimana perempuan ini bisa tahu tentang Yesus. Mari kita akan membuka Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Dikatakan, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa pelayanan Yesus sudah menjadi berita yang tersebar ke seluruh daerah dan tidak dapat dirahasiakan atau ditutupi. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ini peristiwa yang sama dengan Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan, di daerah Tirus, Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui kedatangannya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kedatangannya tidak dapat ditutupi. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk meminta pertolongan Yesus. Dan kemungkinan besar perempuan Kanaan ini adalah salah satu orang yang mendengar juga berita mengenai pelayanan Yesus. Dari situlah perempuan Kanaan ini tahu tentang pelayanan Yesus dan timbul dalam hatinya sebuah harapan untuk datang kepada Yesus demi kesembuhan anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita yang didengar oleh perempuan Kanaan ini mengenai Yesus, ketika dia menerimanya dan melakukannya, itu menjadi bagian iman dalam kehidupannya. Ini poin penting dan poin yang pertama. Apa yang kita dengar Bapak Ibu, ketika kita menerima dan melakukannya, itu akan menjadi bagian iman dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam terjemahan yang berbeda, yaitu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan lebih jelas, meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia sekarang ini sedang digoncang oleh COVID-19. Berita di mana-mana menebarkan ketakutan dan kecemasan. Kalau kita mempercayai hal itu akan menjadi bagian iman dari kehidupan kita. Kita akan terus hidup menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, dan ujung-ujungnya kita akan kehilangan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Memang firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua hal yang kita dengar itu baik bagi iman kita. Oleh sebab itu, tolaklah berita yang tidak baik dan isilah hidupmu dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan memberitahukan bahwa hal yang baik adalah ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, iman akan bertumbuh seiring proses pembentukan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, iman akan bertumbuh seiring proses pembentukan Tuhan. Ketika iman perempuan Kanaan ini mulai timbul, Bapak Ibu, dia menerima dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Firman Tuhan katakan, perempuan ini bergegas datang kepada Yesus meminta belas kasihan dan pertolongan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak serta-merta langsung menjawab pergumulan perempuan Kanaan ini. Yesus terlebih dahulu menguji iman perempuan Kanaan ini. Kalau kita membaca dari ayat 23 sampai dengan ayat 26, inilah tantangan yang harus dilalui oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika perempuan Kanaan itu berteriak-teriak memohon pertolongan Yesus karena anaknya kerasukan setan. Dan firman Tuhan berkata sangat menderita. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini saudara bisa temukan di ayat yang ke-23a. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, bagaimana sikap para murid? Mereka menunjukkan sikap diskriminasi terhadap perempuan Kanaan itu. Mereka berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mereka meminta Yesus untuk mengusir saja perempuan itu. Karena perempuan ini sangat mengganggu mereka. Dan tantangan yang ketiga, Yesus mengatakan kebenaran bahwa dia diutus hanya kepada orang Yahudi dan bukan kepada bangsa lain. Tantangan yang keempat, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-26. Yesus memberikan satu pernyataan yang sepertinya merendahkan harga diri ibu ini. Dalam budaya timur, Bapak Ibu, mungkin kita akan tersinggung dengan perkataan Yesus jika disamakan seperti anjing. Walaupun demikian, bagi orang Yunani, kata anjing tidaklah selalu bermakna negatif. Namun bagi mereka, kata itu merujuk pada makna kesayangan, sebagaimana seorang tua menyayangi binatang peliharaannya. Tetapi tetap saja, Bapak Ibu, jika kita dikatakan seperti itu,
Pasti ada perasaan marah, ada perasaan kecewa di dalam hati kita. Apalagi yang mengatakan itu adalah Yesus. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Namun perempuan Kanaan ini tidak memperlihatkan sikap kecewanya, tidak memperlihatkan sikap marahnya, bahkan dia tidak tersinggung sama sekali. Justru yang dilakukan perempuan Kanaan ini sungguh di luar dugaan Bapak Ibu. Dia menanggapi apapun perkataan Yesus dengan rendah hati. Dia menjawab, "Benar Tuhan." Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari sinilah Yesus melihat iman perempuan Kanaan ini. Kepercayaannya kepada kuasa Allah tidak dapat dihalangi dan tidak dapat dibatasi oleh sesuatu apapun. Dia percaya segala sesuatu mungkin bagi Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ayub 42 ayat yang kelima berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub diizinkan Tuhan untuk menerima ujian yang sedemikian berat dalam hidupnya. Ayub sempat berkeluh kesah Bapak Ibu. Namun pada akhirnya Ayub kembali menyadari dan mencabut semua perkataannya di hadapan Tuhan. Satu pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membentuk iman Ayub. Bukan lagi dari apa kata orang dia mengenal Tuhan. Tetapi sekarang matanya sendiri memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita harus melewati masa padang gurun. Dan mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya Tuhan diam dan tidak menjawab doa kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, apa yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu lagu yang memberkati kehidupan saya di dalam masa-masa sulit yang saya harus hadapi. Lagu itu mengatakan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berjanji dalam hidup kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Iman yang besar menghasilkan mujizat yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang percaya memiliki iman. Tetapi tidak semua iman yang dimiliki oleh orang percaya adalah iman yang besar di mata Tuhan. Di dalam Injil Matius hanya ada 2 orang yang dikatakan memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah seorang perwira di Kapernaum. Dan yang kedua adalah seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Iman yang besar tidak bergantung dari berapa lama kita ikut Tuhan, Bapak Ibu. Iman yang besar itu lahir dari seberapa besar kita rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang besar dari perempuan Kanaan ini ditunjukkan melalui sikapnya Bapak Ibu. Dia rendah hati dan rela menerima apapun perkataan Tuhan. Dia tidak membantah sedikit pun apapun yang Tuhan perkatakan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Oleh sebab itu Markus 7 ayat yang ke-29 mengatakan, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini apakah kita sudah memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan seperti perempuan Kanaan ini? Jika belum, marilah
kita tetap rendah hati untuk terus belajar dalam segala keadaan hidup kita, maka percayalah Tuhan akan mengubah setiap situasi keadaan hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan senantiasa akan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memampukan kami untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa memiliki iman yang besar di tengah-tengah pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah situasi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Peter Tanuwijaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang saudara dapat. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, Tuhan selalu melindungi dan menyertaimu. Jadi jangan takut atas apa yang terjadi di dalam hidupmu hari ini, karena Tuhan selalu besertamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Pak Amos tanggal 23 Agustus, yang kedua Pak James tanggal 25 Agustus, yang ketiga Pak Budi tanggal 27 Agustus. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun, biar sungguh Tuhan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anakmu Pak Amos Tuhan karuniakan 1 tahun tanggal 23 Agustus kemarin. Kami percaya Tuhan memberi kesempatan hidup dan kesehatan adalah suatu maksud untuk Tuhan memakai Pak Amos bersama Ibu Rini istrinya dan ketiga anaknya untuk dipakai sebagai alat Tuhan bersaksi dimanapun mereka berada.
Tuhan berikan dan lindungi Pak Amos sekeluarga dengan kuasa darah-Mu dan tumbuhkan imannya sementara dia rajin membaca firman Tuhan dan berdoa guna meningkatkan iman percaya kepada Engkau. Berkati anak-Mu Pak Amos. Kedua, kami berdoa untuk James tanggal 25 Agustus yang Tuhan memberi 1 tahun lagi karunia kehidupan kepada dirinya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan dan pelayanannya bersama istrinya dan anak-anaknya. Tuhan sendiri menopang imannya. Apa saja yang dikerjakan berhasil karena dia mencintai firman-Mu dan melakukannya senantiasa. Berkati seluruh keluarga dari Pak James. Kami berdoa untuk Pak Budi dan keluarganya. Hari tanggal 27 Agustus dia berulang tahun. Tuhan memberkati hidupnya, dipercayakan 1 tahun lagi untuk boleh lebih dekat intim dengan Engkau, bahkan menjadi alat Tuhan, saluran berkat dan menjadi saksi di mana dia berada. Berkati setiap pekerjaan, pelayanan dan kesehatannya. Dan kami percaya ada rencana Tuhan dalam hidupnya yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok-pokok doanya adalah: 1. Untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan juga para menteri-menterinya di dalam memimpin bangsa ini, khususnya di dalam krisis keamanan, krisis terorisme. Kita doakan supaya Pak Jokowi memimpin dan menugaskan Kapolri dan juga Jenderal TNI untuk mengamankan bangsa ini dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Doakan juga untuk kasus COVID, kasus ekonomi. Tuhan memberkati Pak Jokowi di dalam hikmatnya memimpin dan beroleh jalan keluar. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat dan pasien COVID. Kita bersyukur di Jakarta ini semakin lama semakin turun penularannya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Biar terus menurun dan hilang sama sekali dari bumi Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape dan GJKI Sunter. Kita ucap syukur untuk acara Napak Tilas yang sudah Tuhan berkati dan berhasil. Kita doakan Pak Misre dan istrinya dan juga GJKI Sunter, yaitu para hamba Tuhan, majelis dan jemaat-jemaat yang mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupannya, supaya Tuhan ikut campur di dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara, GJKI Sunter mengadakan setiap hari Senin dan Jumat menara doa jam 6 sore. Kiranya saudara-saudara berkenan untuk boleh mengikuti dan juga membawa orang-orang untuk boleh dipulihkan, disembuhkan, bahkan banyak dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa tugas utama Yesus menurut perkataannya di Matius 15 ayat 24? 2. Bagaimana terjadinya iman perempuan dari Kanaan tersebut? 3. Apa tantangan iman dari perempuan Kanaan tersebut? Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti dengan sabar ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya ada berkat Tuhan untuk Anda semua. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,